Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawakkalna fillah. Bismillahi tawakkalna lillah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurikas salam. Taha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana waltuf bina ya asfiyai ya nurul ya il ya amtu ya il kafha ya ain shad birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-ayat. Yahdikumullahu kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah ya imamil karamah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kami harapkan doa dan restunya. Khususnya mari kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Bapak Kiai Jabal Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita, yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan oleh Allah di pangkuan sucinya, maqamul a'la, maqamul mahmudah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarganya, putra-putrinya, keturunannya, dan semoga disatukan seluruh murid dan jamaahnya, digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau di alam perjuangannya, alam perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau sesepuh kita, Al-Mukarram Bapak Sunarto, Al-Mukarram Bapak Siswanto, Al-Mukarram Bapak Nasrul, beserta seluruh keluarga besar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
pertama dan tentunya yang paling utama kembali bersama-sama kita haturkan rasa syukur tasyukur kita, rasa terima kasih kita yang mendalam kehambaan zat sesembahan kita Allahu Rabbul Izzah. Setiap saat dan detik Allah membelai kita dengan kasih sayang. Setiap saat dan detik Gusti Allah mencurahkan Rahman dan Rahimnya, sehingga tidak mungkin satu detik pun kita ini bisa lepas dari berian kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita betul-betul menghidupkan hati kita, menghidupkan ruh dan rasa kita, kita hadapkan hati pada Allah. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardh. Tatkala hati ini kita hadapkan, kita arahkan kepada satu titik, yaitu keagungan dan kebesaran Allah, baru kita akan mampu masuk dalam frekuensi merasakan berian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, tatkala manusia itu sudah terlanjur sekian lama menghadapkan hatinya, menghadapkan kehidupannya, menghadapkan angan dan rasanya tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia ini tidak akan mungkin mampu merasakan berian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di zaman akhir syukur ini hanya sekedar lantunan. Di zaman akhir syukur ini hanya sekedar ucapan, penjabarannya hanya sekedar mentransfer pengertian, tidak sampai kepada menyambungkan rasa dan frekuensi. Sehingga di mana-mana masih banyak manusia yang mampu bersyukur dari ucapannya. Di mana-mana di pelosok bumi ini masih banyak pembahasan tentang bersyukur kepada Allah, tetapi yang sudah langka adalah rasa ning syukur, rasa syukur datang Gusti Allah. Seluruh yang dimuliakan Allah. Kembali dari rasa kita yang paling dalam, kita ikrarkan syukur kita bersama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kembali mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasul yang setia, umat Rasul yang sejati, tidak hanya mengaku umatnya, tapi juga tumbuh wujud di dalam hasil kehidupan kita, yaitu mampu mempersembahkan penghambaan murni tauhid kepada Allah dan mampu berakhlakul karimah, membawa manfaat bagi seluruh alam. Amin Allahumma amin. Seluruh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah, malam ini kita masih bisa hadir. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita masih mampu bertatap muka, berpandang rasa dalam rutinitas bulanan pengajian Majelis Ta'lim Adat Kekaliaran di dalam Banyumanik setiap malam Ahad yang kedua. Maka syukur ini sebagai landasan alhamdulillah. Di dalam hati kita masing-masing mengawali taklim hadir di sini dengan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan satu harapan yang sama, semoga pengajian silaturahim ini membawa
bersilaturahim ini membawa kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama harus kita satukan hati kita, harus kita satukan angan kita, harus kita satukan niat dan juga tekad kita. Bukan sekedar formalitas, bukan sekedar pembahasan, tetapi harus diistiqomahkan. Setiap hadir berangkat dalam taklim harus dengan tekad lillahi rabbil alamin. Ya Allah, malam ini aku berangkat, malam ini aku ke taklim pengajian bulanan Majelis Taklim At-Tadkir Kalian Berdawah. Ya Allah, tolong berkahi demi iman takwa, tersambung perjanjian suci MOU angan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala angannya menuju Allah, sambungannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan dibimbing oleh Allah, diberkahi oleh Allah, sehingga nur Allah masuk dalam sarbar kita. Baru kita akan mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang manfaat, ilmu yang menggerakkan zahir batin kita menjadi pribadi yang lebih baik, ilmu yang menjadikan tergerak zahir batin kita mendekat kepada Allah Subhanahu. Hadirin wal hadirat saudara rahimakumullah, alhamdulillah sebentar lagi kita akan masuk di tahun baru Masehi, yaitu 1 Januari 2025 yang sudah tinggal beberapa hari lagi. Maka kembali kepada tuntunan baginda Rasul, apa yang diajarkan guru kita dan eyang guru kita di setiap memasuki tahun baru, baik itu tahun baru Hijriah maupun tahun baru Masehi, itu kita diajarkan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, di malam tahun baru menjelang masuk malam tahun baru, yang pertama adalah memohon ampun. Ini yang pertama. Memohon ampun kepada Allah ini bukan hanya zahirnya yang istighfar. Secara ikhtiar kita awali dengan mandi taubat, sholat taubat, kemudian berzikir memohon ampun, bisa dengan astagfirullah subhanallah atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Mengakui di hadapan Allah nglonggono ing keluputan. Ini harus betul-betul titiknya harus kita temukan, frekuensinya harus kita temukan. Maka harus dipersiapkan, yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dosa-dosa kita dalam kurun waktu 1 tahun di tahun 2024. Ya Allah, detik saat ini aku sebut nama bin atau bintinya, kembali menghadap kepadamu ya Allah, semata-mata mohon ampun ya Allah. Ampuni dosa-dosaku, ampuni kezalimanku, ampuni kecuranganku ya Allah. Dari tahun baru 2024 sampai ini masuk tahun 2025, segala kesalahanku ya Allah tolong ampuni, astagfirullah. Ya Allah, dulu di bulan Februari ya Allah, ya Allah, dulu di bulan ini ya Allah, aku pernah melakukan kecurangan, aku melakukan kebohongan, aku melakukan penipuan ya Allah. Dulu di bulan ini, di tahun ini ya Allah, aku pernah menyakiti hati saudaraku ya Allah. Ya Allah, aku telah menyakiti perasaan orang tuaku. Belum sempat aku mohon maaf ampunan, tapi beliau telah berpulang ke rahmatullah, keharibaanmu. Ampuni
ini bekerja seringkali sholat aku sepelekan ya Allah. Padahal sholat ini adalah nomor wahid. Sebab dalam sholat ini adalah wujud penghambaan sebagai tanda bukti bahwa aku ini adalah hambamu. Aku menyerah pasrah dan sujud di hadiratmu. Tetapi itu aku abaikan ya Allah. Aku masih memilih untuk sibuk dalam kerja. Dengan kesibukan ini ya Allah, aku telah merampas hakmu, aku telah menyapu tasa ya Allah hak-hakmu. Maka bukti saat ini di tahun baru ini, ampuni aku ya Allah. Astagfirullah. 1 tahun ini ya Allah aku penuhi dengan kemarahan iri dengki dalam aku menghadapi masalah ya Allah. Dalam hadirnya masalah menjadikan aku lepas dalam zikrullah. Bukan masalah ini ya Allah sebetulnya yang menjadikan aku jauh darimu, tetapi aku sendiri dalam menghadapinya ya Allah yang tidak melibatkanmu. Astagfirullah. Terus diganti. Ini bisa dicicil sebelum masuk tahun, atau nanti klimaknya malam 1 Januari. Nanti ada amalan khusus, bisa dijalankan di taklim atau di rumah masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka yang pertama ajarannya Rasulullah masuk tahun baru itu adalah memohon ampun, mengevaluasi. Tidak akan mungkin kita mampu menemukan kesalahan kita secara hakiki kalau tidak melibatkan Gusti Allah. Kalau belum angkat tangan ini, tidak akan mungkin kita mampu menemukan kesalahan kita secara hakiki. Maka tolong ya Allah, aku berserah diri kepadamu, tunjukkan di mana letak kekurangan. Ya Allah, dalam 1 tahun ini khususnya di mana tak kekuranganku, terus istighfar diresapi, didalami, akan terbuka tirai, akan terbuka hijab yang selama ini menutupi hati kita, sehingga begitu jelas kesombongan kita, begitu jelas kecurangan kita, begitu jelas keangkuhan kita, begitu kecil kepedulian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlena dalam ilusi hawa nafsu, baik itu ilusi kesenangan maupun ilusi kesusahan. Apa target syaitan laknatullah lewat ilusi nafsu manusia adalah menjadikan manusia itu tidak mampu menjalankan perintah Allah, tidak mampu menjauhi larangan Allah. Program syaitannya adalah bagaimana manusia itu gagal dalam tugasnya. Waktunya sudah habis, Israel hadir, tapi tugasnya belum apa-apa. Na'udzubillah min. Apakah manusia tidak sibuk? Sibuk dan bahkan sangat sibuk. Apakah manusia tidak melakukan pengorbanan? Setiap hari ada pengorbanannya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dia berkorban. Peras keringat banting tulang. Dari bangun tidur sampai tidur lagi begitu sibuk dia manusia. Tetapi kesibukannya, pengorbanannya, segala yang dijalankan, hidup pikuk kehidupannya, totalitas tidak sesuai dengan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pergi bekerja seharian penuh dengan penuh semangat, keringat menetes dan lain sebagainya, tetapi tidak diniatkan untuk menggapai ridho Allah. Berapa jam manusia dalam bekerja sehari semalam, habis waktunya, tidak tercatat dalam catatan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia bekerja tidak tercatat sebagai amal kebaikan? Sebab niat tekadnya bukan lillah. Maka mulai dari saat ini masuk tahun baru, mari kita persiapkan. Setiap pekerjaan harus disambungkan kepada Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pagi ini aku berangkat ke pasar.
Aku bekerja ya Allah, tolong berkahi demi iman takwa. Tak ada yang aku cari dalam pekerjaan ini kecuali ridho-Mu juga. Amin Allahumma. Ya Allah, aku memasak, ya Allah tolong berkahi demi iman takwa. Aku ikhlas bekerja karena-Mu, ya Allah. Aku menyekolahkan anak-anakku karena-Mu, ya Allah. Aku akan ngaji demi Engkau lillah, ya Allah. Ya Allah, aku hadir, ya Allah. Aku ibadah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini bukan hanya dihafalkan, bukan hanya dihafalkan, diucapkan lisannya saja, tapi harus ditancapkan dalam sanubari, sehingga di saat berikrar atau tidak, suara batin ini menggelegar, suara batin ini bergema, sehingga mampu mempengaruhi seluruh gerak zahir dan batin ini menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka sudah saatnya di tahun 2025 kebangkitan batin kita, kebangkitan dari roh rasa kita, kebangkitan dari ajaran Muhammad, kebangkitan daripada ruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah saatnya tersadar sesadar-sadarnya dengan mengikuti dan mewujudkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perang kita ini masih panjang, saudaraku rahimakumullah. Pertempuran ini masih dahsyat, sebab nafsu ini belum kalah. Maka dikatakan merdeka itu kalau hawa nafsu kita sudah tumbuh, amarah dalam kontrol roh kita, sufiah dalam kendali kita, lawamah pun demikian di dalam setir daripada ruh suci kita, baru merdeka. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama tadi istighfar, mohon ampun, resapi minimal dalam waktu satu tahun ini laporan kepada Allah. Ya Allah, salat saya rusak, ya Allah, subuh sering hilang, astagfirullah, saya sering kali ya Allah membongkar aib saudara saya, astagfirullah, tutur kata saya ya Allah seringkali menyakiti orang lain, astagfirullah, seringkali aku ini merasa paling benar, paling suci, paling baik ya Allah, astagfirullah, aku kurang menghormati suamiku ya Allah, aku kurang menghargai suamiku ya Allah, ya Allah, aku seringkali menyakiti hati istriku ya Allah, aku bertobat, mohon ampunanmu ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini maghfirah hasilnya. Kalau taubatan nasuha, istighfar kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan kirim paket dari langit yang bernama maghfirah. Apa yang dinamakan maghfirah? Ampunan. Ampunan inilah yang menghapus daripada jejak-jejak dosa kita. Ampunan ini ibarat cahaya yang menghapus kegelapan dalam hati. Ampunan ini ibarat obat yang menyembuhkan penyakit hati. Ampunan ini ibarat adalah cahaya kesehatan, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Muhammad SAW tatkala beliau bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah engkau apa yang paling dibutuhkan oleh manusia? Maka berkata sahabat, apa ya Rasul? Yang paling dibutuhkan itu adalah maghfirah, ampunan. Yang paling dan sangat dibutuhkan itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena manusia tidak menghadapkan hatinya kepada Allah, karena manusia tidak menghadapkan angannya kepada Allah, sehingga dia mata batinnya ditutup oleh hijabul adam yang bernama dosa dan noda, menjadikan pandangannya bukan pandangan mata batin atau nurani, tetapi pandangan mata kuda. Na'udzubillah min dzalik. Kalau pandangannya mata kuda, yang paling dibutuhkan apa wahai kuda? Yang dibutuhkan rumput yang hijau.
Yang dibutuhkan adalah comboran dendam. Parah lagi kalau pandangannya pandangan matangguh. Naudzubillahin. Yang dibutuhkan apa? Kotoran. Astagfirullahaladzim. Maka kembalikan kemurnian batin dengan cara menghadap kepada Allah. Bagaimana menghadap? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan lepas tekad bahwa hidup adalah mengabdi kalih Gusti. Jangan lupa hidup ini menjadi pelayan Allah, menjadi hamba Allah, siap untuk mewujudkan iradah Allah, siap untuk menjadi pemeran di alam semesta ini. Peran kita itu apa? Oh, kita diberi ilmu oleh Allah, sehingga dari ilmu itu bisa kita bersedekah, kita pancarkan kepada orang lain. Jangan pernah sombong. Kita sedang menjalankan peran dari Allah. Harusnya alhamdulillah. Kita diberi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan jalan pekerjaan yang mudah, penghasilan yang baik, kemudian kita berbagi kepada saudara kita, fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya. Kita sedang menjalankan peran dalam semesta kita. Jangan sombong, harusnya alhamdulillah. Tatkala kita dalam kondisi kekurangan sehari makan, sehari puasa, di setiap langkah sudah bekerja keras, banting tulang, berangkas peras keringat, tetapi hasilnya masih seperti itu. Jangan putus asa, jangan salah sangka kepada Allah. Kita saat itu sedang menjalankan peran dalam semesta ini sebagai manusia yang sederhana. Harusnya tetap alhamdulillah. Semua sudah disiapkan oleh Allah. Manusia di belahan bumi manapun, Rahman Rahim Allah memancar dengan sempurna agar manusia ini dari Allah bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang dibekali ilmu, dibekali harta, dibekali kedudukan, dibekali kesehatan, baik yang diciptakan sebagai pria, wanita, baik yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesederhanaan. Semua jalan itu dan ikhlas, hasilnya akan terbuka tiketnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa ada manusia yang sengsara? Kenapa ada manusia yang menderita secara hakiki? Sebab manusia belum ikhlas menerima takdir Allah. Manusia belum ikhlas menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar menerima ikhlas apa yang telah ditentukan oleh Allah, akan terbuka jalan kebahagiaan. Bersyukur alhamdulillah. Banyak manusia yang terpenjara dalam ilusi nafsunya sendiri. Sudah dia menjalani hidup ini hampir selesai kontraknya, usianya sudah 60 bahkan 70, tapi belum bahagia. Kenapa? Dia menanti sesuatu yang dianggap sebagai dewa penolong yang mendapatkan dia bahagia, yang menjadikan dia bahagia hidupnya. Padahal itu ilusi hawa nafsu. Sudah usia 50 belum merasakan bahagia, sebab dia ingat dari umur 30 dia bercita-cita punya rumah yang luas. Dia sangat mendambakan mobil yang mewah. Dia mendambakan bahwa apa? Hartanya melimpah. Sampai umur 40-50 itu belum terjadi. Hari-harinya hanya merenung gundul. Maitu kehanan, bahkan maitu kehidupan, maitu semesta, maitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belum mati tapi dia sudah ambing-ambing rokok. Na'udzubillah min. Bukan Allah yang menempatkan dia di dalam serambi neraka, tapi dia sendiri yang tidak mau bersyukur kalih Gusti Allah. Maka raditu billahi rabba, aku ridho ya Allah, Engkau menjadi Tuhan yang mengatur seluruh kehidupanku.
wa bil islami dina, aku ikhlas Islam menjadi agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ikhlas menerima kanjeng Rasul Muhammad sebagai nabi dan rasulku, akan aku ikuti ya Allah, wa al-Qur'an hakama wa al-Qur'an imama, dan aku ikhlas menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup dan hukum dalam hidupku. Alhamdulillah. Maka mari kita keluar minadh-dhulumati ilan nur. Minadh-dhulumati ilan nur dimaknai secara umum keluar dari alam jahilah menuju Islamiyah. Sehingga tatkala kita sudah syahadat, sholat, zakat, puasa, seakan-akan kita sudah keluar dari kegelapan. Secara syariat kita keluar dari kegelapan menuju Islam. Secara hakikat kita belum tentu sudah keluar dari kegelapan hawa nafsu kita sendiri. Maka ikra bin nafsi itu penting. Tafakur itu penting, sehingga Rasulullah menyampaikan bersabda, tafakur sesaat lebih mulia, lebih utama dari 60 tahun kita ibadah praktek sholat tapi tanpa ilmu. Kenapa tafakur itu lebih utama? Dengan bertafakur berserah diri, kita akan menemukan apa yang harus kita benahi dalam hidup ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali yang pertama taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah. Dan ini yang paling kita butuhkan, tetapi seringkali kita hanya menyepelekan taubatan nasuha itu. Pengakuan totalitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang merubah sifat karakter manusia itu adalah dosa, yang menjadikan dulu dia penyabar sekarang menjadi pemarah, yang menjadikan dulu dia itu jembar dodol sekarang menjadi sempit hatinya, culas licik, itu pun karena dosa. Dulu pernah sholat nikmat, sekarang sholat berantakan, maka bercerminlah itu pun karena dosa. Ada penyakit dalam hati kita. Kalau yang berpenyakit itu jasad Pak Bu, tentunya secepatnya berobat. Kalau yang terkena penyakit itu raganya terasa langsung berobat. Tapi kalau yang penyakit hatinya, yang berpenyakit jiwanya, yang berpenyakit ruh dan rasanya, acuh tak acuh, na'udzubillah min. Allah bukakan tabir dari saudaranya, mengingatkan kepada kita, nak ngomong hati-hati tuh. Kang Mas, nak ngomong hati-hati tuh, ngomong ngomongin jelekit, kengaloran itu hidayah dari Allah lewat seduh. Maka evaluasi. Ternyata omonganku sering lagi astagfirullahaladzim. Seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bukan mengoreksi orang lain, koreksi diri kita sendiri mulai malam ini. Nanti sampai rumah betul-betul menghadap kepada Allah. Malam-malam kita gunakan, entah itu sebelum tidur, entah itu sepertiga malam, atau sebelum subuh, atau pagi ba'da duha. Menghadaplah kepada Allah, curhat securhat-curhatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, keluhan batin ini haturkan kepada Allah. Ya Allah, astagfirullah, selama ini aku belum mampu menemukan ketenangan. Ya Allah, tatkala aku ingat masalah menjadikan zikirku macet, sholatku lemah, hilang semangat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka yang salah adalah, yang perlu dibenahi cara kita menyikapi masalah. Bagaimana menyikapi yang benar? Libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ajaran Rasulullah masuk di tahun baru adalah bersyukur. Yang pertama mohon ampun, yang kedua bersyukur.
Bersyukur bukan hanya lisan, kembali dari hati yang paling dalam menghadap. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang melimpahkan. Dari aku lahir sampai saat ini, khususnya 1 tahun 2024, terima kasih ya Allah. Setahun ini Engkau berikan aku sehat, setahun ini Engkau berikan aku rezeki. 1 tahun ya Allah, aku tidak kurang apapun. Nasi setiap pagi, siang, sore ada. Apa yang kami makan, tatkala kami butuh waktu makan, alhamdulillah wonten Gusti, alhamdulillah. Terima kasih ya. Terus dikali sama seperti istighfar, menggali syukur. Terima kasih ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga adalah kesanggupan. Yang pertama tobat dan nasuha, mohon ampun. Yang kedua syukur. Yang ketiga kesanggupan. Itu penting sekali. Apa kesanggupan? Kesanggupan kita melanjutkan hidup di jalan yang benar. Kesanggupan untuk meninggalkan segala keburukan, kesanggupan untuk menjalankan kebaikan. Maka di sini perlu ikhlas. Ya Allah, mulai dari saat ini ya Allah sampai akhir hayatku ya Allah, masuk tahun baru 2025 ya Allah, mulai dari saat ini ya Allah akan aku tinggalkan dan tanggalkan segala sesuatu yang menjadikan aku jauh darimu. Akan aku tinggalkan kesombongan, akan aku lepaskan ya Allah iri dengki, akan aku tinggalkan ya Allah kemalasan dalam hidupku. Seringkali ya Allah langkahku ini menyakiti orang lain, akan aku tinggalkan. Dan mulai dari saat ini sampai akhir hayatku, maka akan aku jalankan segala sesuatu yang menjadikan aku dekat kepada Amin Allahumma. Mulai dari saat ini masuk 2025, aku akan sholat ya Allah, akan aku lepaskan kemalasan. Subuhku yang kocar-kacir 2024, maka 2025 ini ya Allah, Allahu Akbar, akan aku perjuangkan mati-matian agar subuhku ini bisa terpenuhi, tercukupi, dijalankan dengan baik dan benar. Amin Allahumma. Amin. 2024 penuh dengan mengeluh, menyalahkan kehidupan, bahkan menyalahkan Engkau ya Allah. Ampuni aku. 2025 ya Allah, aku akan belajar ikhlas ya Allah. Tatkala masalah menghadir ini karena hukuman atas salahku, aku akan belajar ikhlas menerima. Tatkala masalah ini muncul peringatan karena kelalaianku, aku pun akan belajar ikhlas untuk menerima prosesnya. Tatkala masalah ini ujian darimu untuk mengangkat derajatku dan keluargaku ya Allah, aku pun akan belajar ikhlas di tahun 2025 ya Allah. Mohon kekuatan ya Allah. Setelah kesanggupan baru yang keempat, mohon berdoa kepada Gusti Allah. Berdoa mohon bimbingan, mohon kekuatan, mohon keselamatan, keberkahan. Pertama mohon ampun, kedua bersyukur, ketiga kesanggupan menjadi pribadi yang lebih baik, yang keempat baru berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 4 ini yang harus kita aturkan di malam tahun baru. Karena di malam tahun baru ini Allah sedang mencatat kodoknya bagi kita semua manusia. Maka malam tahun baru gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Kalau mau lihat kembang api silahkan, tapi jam 9 sudah pulang. Sudah betul sakit Pak berdosi kembang api pun jam 12 pagi. Ya wes jam 12 rapopo berdos balik jam 1 amalan sampai subuh. Alhamdulillah. Sungguh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya bekal kita bersama dan masuk tahun baru 2025 agar perjuangan kita ke depan semakin terarah, hidup kita semakin barokah. Maka tingkatkan
kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Bahagia menyongsong syafaat pertolongan dari Allah, karena kebaikan itu ada yang memang dari program diri kita pribadi, tentunya dengan hidayah Allah, ada yang dari kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waspada dalam diri kita. Tatkala Allah hadirkan jalan kebaikan, jangan pernah kita tolak. Tatkala Allah hadirkan peluang-peluang berbuat baik, peluang ibadah, peluang amal soleh, jangan pernah kita tolak. Dan juga kita harus introspeksi, harus kreatif juga bagaimana hidup ini membawa manfaat. Yakin semakin lama dihidupkan kita bukan semakin tangguh, tapi semakin banyak pundi-pundi amal ibadah dan amal soleh. Kalau kita terasa tidak nyaman dalam hidup, baik hati kita, perasaan, pikiran, maka evaluasi. Barangkali ada penyakit baru yang hadir, dan penyakit itu pasti karena dosa kita. Oh, tanpa sadar kita berdosa. Apa langkah kita yang harusnya diaspal? Karena kita tidak hati-hati, maka langkahnya kepleset di dalam lumpur, tiba-tiba gatal gorengan, dadene mlakune pincang. Jangan dibiarkan. Kenapa bisa pincang? Karena kena kuman di lumpur. Kenapa bisa ke lumpur? Karena lalai. Kenapa lalai? Karena dia tidak fokus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secepatnya berubah dengan taubat dan nasuha. Yakin semakin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan maghfirah, maka penyakit-penyakit ini akan sirna dari diri kita. Di saat kita nonton HP, khususnya yang nonton matanya begitu jelas, bentar 3 jam 4 jam, tapi begitu diajak nonton batinnya sendiri sudah tertutup rapat, baru 5 menit sudah tepar. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kalau nonton HP 3 jam betah, nonton hatinya sendiri 5 menit sudah tepar? Itu juga penyakit hati. Berubah, memohon ampun kepada Allah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini wujud kezaliman, itu adalah wujud kezaliman, kekufuran dalam diri manusia. Kenapa? Berarti rasa cintanya lebih cenderung kepada HP daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan main-main, karena sirian pamali, sirian orang yang zikir ngaji itu adalah ngantuk. Zikir siriane ngantuk, maka harus dijaga, diperjuangkan. Perjuangan yang pertama orang mendekat kepada Allah adalah menahan ngantuk di saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah mampu menahan ngantuk di saat zikir, maka dia akan mampu menghadapi gelombang terjangan dalam perjuangan, baik itu cacian, makian, fitnahan, kekayaan, kekurangan, kesenangan, kesedihan, dia akan tetap tegar. Kalau sudah bisa daim dengan tidak ngantuk. Tapi kalau 5 menit sudah tekluk, 5 menit tidur, maka akan mudah ditipu oleh tipu daya setan. Akan mudah untuk lemah, akan mudah patah arang, akan mudah patah semangat di tengah jalan. Maka kembali mentinggali Al-Mukarram Bapak Kiai Jabal Ihsan, perjuangan yang pertama itu nyagai opo jejekno geger, jejekno geger mengalikane zikir. Nah, wis mampu lagi tekadmu bakal jejeg, sehingga di saat kowe ngabekti marang pangeran, rawe-rawe rantas malang-malang putu. Nopo tekad Allahu Akbar, dan meleduk di malam lompat.
Tapi nek dereng iso nyagai, durung iso nyagai gegermu, mentalmu bakal koyo cendol keluar kelawir, bakal koyo kerupuk ketetesan banyu mlontok. Di saat nuranimu wis ekor bengi aku atus bengi habis surat. Tiba-tiba gerimis awalnya atas boten situ terikat berjuang dia elek tonggone melempem operasi ngaji niku mental cendol mental kertas nopo diobong sidik wis kok naudzubillah min. Tetapi mental gajah adalah alif apa alif jejak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi tidak akan menyurutkan langkah kita dalam beribadah dan beramal soleh. Itulah tauhid. Apapun yang terjadi tidak akan menyurutkan kita untuk tetap menghamba kepada Allah, tetap sholat di tengah dalam Allah. Senajan musime udan rendung, senajan bigodowo, senajan apapun yang terjadi, sholat tetap sholat. Dagangannya badi 100 kali lipat tetap sholat, dagangannya rugi tetap sholat, dagangannya biasa tetap sholat. Palingannya sami. Maka jangan pernah menghubungkan sholat dengan jumlah uang yang kita terima, karena akan membahayakan ruang frekuensi sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini jangan sampai dihubungkan dengan urusan dunia, akan hancur. Kalau dunia hancur, sholatnya ikut hancur. Tapi tatkala sholat ini ditaruh di dalam langit, di dalam hati yang paling dalam, sholat aku sholat karenamu ya Allah. Apapun yang dialami dia akan tetap sholat. Apapun yang dialami dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah mempertaruhkan, menyerahkan seluruh lahir batin kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Saudaraku rahimakumullah, kalau kita tidak tegas dengan nafsu, maka nafsu yang akan menghancurkan kita. Karena nafsu itu raja tega. Contoh tidur, turun, semua ujar akan tetap. Oh, kok pergi ngaji bulanan, aku tak turun bunyi. Tekan ini pribadi sutur lah, boten buat pakai. Orang mau bunyi ngaji aku tak turun bersubuh tekan ngasar bertek mawon. Itulah suruh. Tidak punten tapi malah tetapi tatkala dengan etikat yang benar, walaupun tadi siang terus, walaupun siang tadi bekerja, turun lemong sasaran, yakin akan seger sebab gairah kiroi nonggone Gusti Allah. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang beruntung masuk di tahun baru 2020